Soal nomor 24. Jenis serangan yang dilakukan dengan cara membanjiri lalu lintas jaringan internet pada server, sistem, atau jaringan disebut A. Scam, B. Distribute denial of service, C. Spam, D. Ham, E. Phishing. Scam adalah penipuan online, sementara distribute denial of service atau sering disebut DDoS, yaitu serangan dengan cara membanjiri lalu lintas jaringan atau server hingga down atau tidak bisa melayani pengguna. Kemudian spam adalah pesan sampah, biasanya email. Ham adalah kebalikan dari spam, yaitu email yang normal. Sementara phishing yaitu upaya mencuri data dengan menyamar sebagai pihak terpercaya. Jadi jawaban yang benar adalah B. DDoS, Distribute Denial of Service. Soal nomor 25. Salah satu taksonomi yang menyimpan segala sesuatu bahasa beserta sinonimnya disebut A. WordNet, B. Telnet, C. Letternet, D. Warnet, E. Computeriety. WordNet adalah database leksikal bahasa Inggris yang menyimpan kata-kata beserta sinonim, antonim, hiponim, hipernim, dan lain sebagainya. Sementara Telnet adalah protokol untuk remote akses komputer. Letternet, Warnet, Computeriety bukanlah istilah yang relevan dengan taksonomi bahasa. Jadi jawaban yang benar adalah A. WordNet. Soal nomor 26. Kondisi ketika kita akan menambahkan data tentang suatu entitas, tetapi kita juga teruskan memasukkan data tentang entitas lain merupakan anomali yang disebut dengan A. Update anomaly, B. Creation anomaly, C. Deletion anomaly, D. Insertion anomaly, E. Reuse anomaly. Dalam database, anomali adalah masalah yang muncul akibat desain tabel yang belum ternormalisasi. Jenis-jenis anomali yaitu 1. Update anomali ialah kesulitan memperbarui data karena redundansi. Deletion anomali ialah kehilangan data penting karena menghapus data lain. Sementara insertion anomaly yaitu kesulitan menambahkan data karena harus memasukkan data lain yang tidak relevan. Jadi sesuai soal, untuk menambahkan data tentang satu entitas tetapi dipaksa juga memasukkan data entitas lain disebut insertion anomaly. Jawaban yang benar adalah D. Insertion anomaly. Soal nomor 27. Suatu bentuk penipuan yang dicirikan dengan percobaan untuk mendapatkan informasi peka seperti kata sandi dan kartu kredit dengan menyamar sebagai orang atau bisnis yang terpercaya dalam keseluruhan komunikasi elektronik resmi seperti surat elektronik atau pesan instan disebut A. Scam, B. Phishing, C. Spam, D. Ham, E. Distribute Denial of Service atau DDoS. Scam adalah penipuan secara umum, sementara phishing yaitu upaya mencari informasi sensitif berupa password, kartu kredit, dan lain sebagainya dengan cara menyamar sebagai pihak terpercaya melalui email atau pesan. Spam adalah email sampah, biasanya iklan yang tidak diinginkan. Ham adalah kebalikan dari spam, yaitu email normal yang sah. DDoS adalah serangan yang membanjiri server agar tidak bisa melayani pengguna. Jadi sesuai soal, percobaan mendapatkan informasi yang peka dengan menyamar sebagai orang atau bisnis terpercaya lewat email atau pesan instan disebut phishing. Jadi jawaban yang benar adalah B. Phishing. Soal nomor 28. Transaksi yang telah berhasil melakukan perubahan disimpan secara permanen di database disebut A. Reliability, B. Durable, C. Atomic, D. Consistent, E. Isolated. Atomic adalah transaksi harus dikerjakan seluruhnya atau tidak sama sekali. Konsisten adalah setelah transaksi selesai, database tetap dalam keadaan valid. Isolated adalah transaksi berjalan seolah-olah sendirian, tidak saling mengganggu.
Durable, hasil transaksi yang sudah komit tersimpan permanen di database meskipun terjadi kegagalan sistem. Reliability lebih ke sifat umum sistem, bukan bagian dari ASID. Jadi yang dimaksud dalam soal transaksi disimpan secara permanen di database adalah durable. Jawabannya B, durable. Soal nomor 29. Berikut ini merupakan kelemahan dari file-based approach kecuali A. Memiliki indexing system, B. Format file tidak kompatibel, C. Data tidak terintegrasi, D. Duplikasi data, E. Tidak ada kontrol terhadap manipulasi data. File-based approach, pendekatan berbasis file, mempunyai beberapa kelemahan utama, yaitu 1. Format file tidak kompatibel. Betul, tiap aplikasi bikin format sendiri. Kemudian data tidak terintegrasi. Ini juga benar, tiap aplikasi punya file sendiri-sendiri. Kemudian duplikasi data. Ini juga benar, karena file berbeda bisa menyimpan data yang sama. Kemudian tidak ada kontrol terhadap manipulasi data. Ini juga benar, tidak ada manajemen keamanan dan konsistensi. Tetapi memiliki indexing system justru suatu kelebihan, bukan kelemahan. Jadi jawabannya benar adalah A, memiliki indexing system.